Kita lanjutkan lagi mengenai kekuatan tarik atau tensile strength dari sebuah logam ataupun material. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai tensile strength atau kekuatan tarik, kita ataupun saya ingin menyampaikan dulu terkait beberapa pengujian mekanik yang dilakukan untuk mengetahui mechanical properties dari sebuah material. Pada misalnya material yang kita bahas adalah logam. Nah, logam ini sangat banyak ya, sangat banyak digunakan sebagai material struktur karena mempunyai kekuatan atau suatu bahan yang sangat dibutuhkan. Nah, kemudian juga bergantung kepada komposisi struktur mikro. Artinya komposisi ini, logam ini terdiri dari beberapa paduan logam yang lain yang memiliki elemen ataupun unsur-unsur paduan yang ada pada logam tersebut. Misalnya pada material baja karbon rendah ada yang namanya baja karbon mild steel ya. Ini misalnya komposisinya terbuat dari karbon, kemudian ada mangan, kemudian ada nikel, ada sulfur, ada fosfor, dan unsur yang paling terbesar adalah Fe atau besi sebagai material murni pembentuk dari baja tersebut. Dan struktur mikro yang dimaksudkan di sini adalah struktur mikro penyusun dari material baja karbon itu tersebut ya. Struktur mikro nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Kemudian setelah kita lakukan pengujian mekanik ini ya, pengujian mekanik, kita akan mengetahui sifat mekanik dari material yang diukur dan sifatnya apa yang ditentukan setelah dilakukan pengujian. Nah, setelah dilakukan pengujian, maka kita akan mengetahui yang namanya kekuatan tarik ya. Kita akan mengetahui kekuatan tarik, kemudian kekerasannya, kemudian juga ketangguhannya, kemudian yang terakhir adalah uji tekuk ya, uji tekuk atau uji bending. Nah, yang ini merupakan mesin uji tarik ya, mesin uji tarik yang terdapat di Politeknik Negeri Batam, khususnya di laboratorium metalurgi ya. Mesin ini dapat digunakan untuk mengukur kekuatan tarik dari sebuah logam ya, dari sebuah logam setelah dilakukan pengujian. Dari hasil pengujian ini nanti ada keuletannya, kemudian tensilenya, kemudian yieldnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ini adalah mesin uji tekuk ya, untuk menentukan ataupun memverifikasi. Sebenarnya yang mesin ini digunakan untuk memverifikasi hasil laslasan dan tidak bisa menjustify bahwasanya material tersebut merupakan ulet atau getas. Kemudian yang ini adalah untuk mengetahui ketangguhan dari sebuah material ya. Untuk mengetahui ketangguhan dari sebuah material atau disebut juga dengan uji impact. Ini kita memberikan pembebanan ya, kita akan memberikan pembebanan kepada material, kemudian kita akan melakukan pengujian. Kemudian yang ini adalah mesin untuk menentukan uji kekerasan ya. Untuk menentukan uji kekerasan ini mesin Rockwell. Dan yang ini juga dapat menentukan uji kekerasan dengan metode Vickers ya. Dan ini merupakan salah satu contoh pengujian mekanik yang ada di Politeknik Negeri Batam. Nah, beberapa contoh kasus yang terjadi seperti misalnya ini skematik ya, ini skematik bahwa beberapa dekade yang lalu seperti kasus kejadian dari kapal Titanic yang tenggelam ya, ataupun kalau misalnya kita lihat pada gambar ini kapal yang patah terbagi dua, kemudian ada jembatan yang roboh, kemudian ada pesawat yang patah. Nah, ini disebabkan karena properties dari material tersebut tidak sesuai dari
komposisi ataupun penentuan material yang telah dilakukan ya. Yang paling utama itu adalah pemilihan material yang digunakan sesuai dengan peruntukan masing-masing. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika dia menerima beban ya, ketika dia menerima beban atau diberikan pembebanan lebih, dia tidak mampu untuk menahan beban tersebut sehingga material dasarnya yang diberikan hentakan terhadap material lain akan kalah. Sehingga properti dari material kapal ini ya kalah dibandingkan dengan material yang ada material yang diuji ya, material yang diuji ataupun material yang diberikan pembebanan ya. Maka dampaknya kapalnya bisa patah atau misalnya lambungnya bisa terjadi perubahan bentuk atau misalnya bengkok atau misalnya baling dan lain sebagainya. Nah, jembatan juga sama seperti itu. Dia tidak mampu menerima beban yang melebihi ya, yang melebihi dari bebannya itu sendiri. Ya, yang melebihi dari bebannya itu sendiri. Nah, pesawat terbang juga kasus pesawat terbang juga demikian. Ya, dia tidak mampu menerima pembebanan di luar kapasitas dia ya, sehingga saat terjadi kecelakaan maka dia akan langsung patah. Karena apa? Karena overload. Boleh dikatakan overload atau materialnya tidak sesuai dengan daya yang dimiliki oleh material tersebut. Jadi sehingga menerima perlakuan atau misalnya menerima pembebanan dia tidak akan kuat. Nah, misalnya ada lagi contoh kasus pesawat ulang-alik yang jatuh ya, pesawat ulang-alik yang jatuh karena minimnya desain untuk menahan tekanan yang sangat lebih ya, tekanan yang sangat berlebihan sehingga material tersebut tidak mampu untuk menahan sehingga pesawat tersebut jatuh ya. Itu contoh kasus yang terjadi sehingga yang namanya pengujian mekanik ini harus dilakukan sebelum dilakukan produksi massal ya. Harus dilakukan dulu pengujian sebelum kita lakukan yang namanya produksi massal untuk menentukan kualitas dari material itu tersebut. Kita ke tensile strength ya, kita ke tensile test atau pengujian tarik. Nah, tegangan atau stres ya, tegangan atau stres gaya yang dikenakan ya, gaya yang dikenakan pada benda kemudian dibagi dengan luas penampang atau luas permukaan benda. Nah, kalau dirumuskan bahwa tegangan ini sama dengan gaya dibagi luas penampang ya, dengan rumus F dibagi A0 atau luas penampang awal. Nah, dengan satuan Newton per meter atau Pascal. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini ya, bahwa ini disebut dengan mekanisme uji tarik ya. Ini yang disebut dengan uji tarik. Berbeda dengan uji tekan. Kalau uji tarik adalah di mana ujung pada permukaan awal ini ditarik ya, dan ini juga ditarik ya, sepanjang garis sumbu Y, kita katakan sebagai sumbu Y, yang kata sumbu Y ya, yang di bawahnya juga sumbu Y1. Jadi ditarik ya, sehingga terjadi perubahan panjang ketika dilakukan proses uji tarik ya, sehingga terjadi perubahan proses uji tarik material yang dilakukan pengujian. Nah, kalau dia yang namanya uji tekan, bahwasanya permukaan dari logam ini atau material ini dan juga yang ini dilakukan penekanan berbanding terbalik dengan material yang dilakukan pengujian uji tarik. Tekan dan tarik atau tarik dan tekan itu sangat berbeda sekali. Nah, kalau di mekanisme uji tekan ini ya, ataupun pada uji tekan bahwa materialnya akan mengalami perpendekan ya, mengalami perpendekan pada material, berbeda dengan yang uji tarik materialnya akan mengalami perpanjangan ya, mengalami perpanjangan karena perubahan, karena gaya yang diberikan, karena luas penumpangnya yang berbeda ya.
Nah, kalau di uji tarik dan uji tekan ini ada yang namanya L, yaitu panjang setelah ditarik atau ditekan ya. Kalau yang L0 ini merupakan panjang sebelum ditarik atau ditekan. Nah, dari hasil pengujian nanti ini dapat disajikan dalam bentuk grafik ya, dalam bentuk grafik antara beban dan tenaga terhadap perpanjangan atau elongation. Nah, kemudian ada yang disebut dengan regangan atau strain ya. Regangan atau strain ini artinya bahwa ketika kita memberikan sebuah pembebanan ya, ketika kita memberikan sebuah pembebanan ya atau gaya kepada benda, maka material akan berdeformasi ya. Maka material akan berdeformasi, bisa plastis dan bisa elastis ya. Bisa elastis dan bisa plastis. Nah, yang dikatakan elastis adalah bahwasanya material akan kembali lagi seperti semula jika dilakukan ya, jika material tersebut dilepas kembali ya, bisa dilepas kembali ke bentuk semula ya. Kembali ke bentuk semula. Namun kalau yang namanya deformasinya deformasi plastis, bahwa material tersebut tidak akan kembali lagi ke posisi semula. Itu perbedaan antara elastis dan plastis. Nanti kita akan membahas, kita lihat dan kita amati dari grafik yang akan disajikan. Nah, ini dia. Deformasi plastis ya, deformasi plastis dan deformasi elastis. Nah, kita ke deformasi elastis dulu. Kita akan mengetahui perbedaan antara tegangan dan juga regangan. Nah, ini yang sering yang sering dibahas pada dunia engineering atau dunia rekayasa industri. Nah, kalau kita amati pada gambar ini, yang ada pada sumbu sumbu absis adalah regangan ya, regangan bukan regangan ya, tapi stres. Nah, yang pada ordinatnya adalah strain ya. Nah, daerah elastis ini artinya seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa jika stresnya dilepaskan maka benda kembali ke ukuran asal ya. Maka benda akan kembali kepada ukuran asal ya, pada ukuran asal. Nah, kalau dia deformasi plastis ya, dia tidak akan kembali lagi ya, dia tidak akan kembali lagi ke bentuk semula. Nah, di sini artinya sewaktu kita memberikan pembebanan ya, sewaktu kita memberikan pembebanan pada daerah ini sampai ke titik ini masih daerah elastis ya. Jadi ketika ini adalah daerah maksimum titik elastisnya, atau disebut juga dengan yield strength atau kekuatan luluh ya, kekuatan luluh. Nah, kalau yang titik yang pertama ini adalah limit of proportionality atau batas ya, atau batas dari titik proporsional dari sebuah material yang sifatnya elastik tersebut. Nah, jadi kalau misalnya materialnya kembali lagi seperti semula, maka material tersebut hanya sampai pada kekuatan luluh sini ya, sebelum dia mengalami necking ya, Nah, berbeda dengan deformasi plastik ya. Deformasi plastik seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa material tersebut tidak akan kembali lagi ke bentuknya semula. Nah, kalau diskematikan seperti ini, kemudian diberikan pembebanan ya, kemudian diberikan pembebanan. Nah, disinilah terjadi daerah inilah yang disebut dengan deformasi plastik ya. Jadi ketika dia sudah mencapai daerah deformasi plastik ini, maka materialnya tidak akan kembali lagi ke bentuk semula ya, tidak akan kembali lagi. Dan ini merupakan titik UTS atau Ultimate Tensile Strength ya. Dan ini merupakan kekuatan maksimum material sebelum mengalami necking
Ya, necking itu artinya mulai perubahan bentuk atau penyusutan eh, tubuh atau badan, ya, sebelum terjadinya yang namanya titik patah, ya, titik patah. Dan di sini masih necking ya. Nanti kan gambarnya lebih jelas lagi.